Tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan dengan soal yang berikut ya. Yang berikutnya itu gampang banget ini, sayang kalau nggak dapat nilai maksimal. Ini cuman balok sederhana. Dimana saya mempunyai garis kurang proporsional, saya ganti gitu, gitu, gitu. Ini 4 meter, ini 6 meter, dan ini juga 4 meter. A dan B mendapatkan beban trapesium seperti gambar di atas. Nah, kemudian reaksi tumpuannya gampang, itu semua tinggal dibagi 2 ya. Tinggal dibagi 2. Jadi luas trapesium aja ya. Luas trapesium. Jadi nggak ada gaya horizontalnya juga. Jadi K sigma momen di A misalnya sama dengan 0, kita mendapatkan segitiga sebelah kiri ya kan, segitiga sebelah kiri positif setengah alas kali tingginya 1 ton meter ditambah ya, dikali ya jaraknya belum ya, jaraknya berapa, 4/3 dari 4 ya, 2/3 2/3-nya dari 4 meter. Nah gitu, jadi ini adalah beban atau gaya, ini adalah jarak ke A. Tuh ditambah ini kita ada ada ini dan ada itu ya. Yang ini jaraknya adalah 2/3 4, sementara ini ke sini jaraknya adalah 3, dan ini ke sini adalah 1/3 kali 4. Begitu. Ditambah gaya yang 6 itu
Ya. Ini adalah setengah kali 4 kali 1. Ini sama dengan ini. Nah, sementara yang ini adalah 6 dikali 1. Ya, 6 dikali 1 dikali jaraknya adalah 7. Nah, jarak dari ini ke A adalah 7. Ini dan ini jarak. Kemudian ditambah sama itu segitiga yang sebelah kanan, bebannya dikali jaraknya ini adalah 10 ditambah 4/3 ya, dikurangi PB. Kita ingin tahu PB. PB dikali, jaraknya jauh, 10 tambah 4, 14. Jadi PB sama dengan digunakan dengan cara sama. P sama dengan 5. Ini dicek, vertikal sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lihat lagi di situ bagaimana cara memotong. Bagaimana cara memotong? Nah, karena ini adalah balok HB yang kita lihat ada 3 gaya utama di situ. Di sini ada titik bantuan, misalnya di sini ada titik C dan di sini ada titik D. Nah, kita potong antara AC itu kan segitiga, kan? Beda dengan yang CD. CD itu merata. Jadi ini kita potong 1, ini kita potong 2. Potong 3 juga boleh, tapi potongan 3 dengan potongan 1 itu sama. Jadi kita cuma mau potong 2 aja, karena simetris ya. Potongan 3 kalau dilihat dari B sama dengan potongan 1 dilihat dari A, karena simetris sama. Jadi no problem. Kita coba di situ lihat yang potongan 1. Potongan 1 di situ kita ada di situ PA 5 ton. Dan di sini ada, nah seperti itu ya. Perhatikan bahwa ini adalah X1 ya. Itu adalah X1 dan ini tingginya ini adalah tingginya X1. Caranya bagaimana? Sama seperti kuliah saya yang sebelumnya yang saya ajarkan ya, seperti itu. Jadi kalau sebentar, karena ini jaraknya adalah 4. Oke, segitiga ya. Oke, supaya tidak bingung ya. Jadi Q ini adalah berapa? Q itu adalah berapa? Jadi ini adalah Q X1 kan? Jadi Q X1 dibandingkan dengan Q-nya adalah 1 kan? Sama dengan X1 dibanding dengan 4. Jadi Q1 itu sama dengan X1 per 4. Kemudian ada juga di sini juga itu total gayanya adalah setengah alas kali tinggi ya. Total gayanya adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah X1 kali tingginya adalah X1 per 4. Sama dengan X1 kuadrat. X1 kuadrat ya, per 8. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Bu, mau tanya, Ya, kenapa nggak dibikin trapesium aja, Bu? Jadi cuma satu potongan. Mas saya nggak ngerti kenapa harus dibagi jadi dua gitu. ini beda dengan ini. Karena ini sudah merupakan satu kesatuan beban segitiga yang sifatnya tidak sama dengan beban segi empat. Ya, jadi nggak bisa kita samakan dengan beban merata yang sifatnya sama merata segi empat dari A sampai B, nggak sama. Karena dari A sampai C itu ada pengurangan dalam bentuk segitiga. Jadi A dengan C itu merupakan region yang tersendiri, tidak sama dengan region CD. Nah, sehingga A dengan C itu mempunyai sifat yang berbeda dengan CD. Nah, begitu juga dengan DB. Nah, ini karena simetris ya, sehingga kita tidak bisa memotong langsung di satu aja di tengah gitu, nggak bisa, karena kita akan meninggalkan sifat-sifat yang terjadi di AC, karena di AC sini adalah segitiga, tidak sama dengan yang merata. Seperti saya katakan bahwa beban merata akan menyebabkan D yang linier dan momen yang kuadratis, sementara beban segitiga akan menyebabkan D yang kuadratis, tetapi momennya malah pangkat 3. Jadi sifatnya tidak sama sehingga tidak bisa kita melakukan potongan di sini. Apakah menjawab? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi karena tidak ada gaya horizontal, langsung saya keluarkan di situ D dan M-nya ya. Di sini saya mempunyai dx1 dan di sini saya mempunyai mx1. Nah, jika sigma vertikal sama dengan 0, saya mempunyai dx1 sama dengan, perhatikan, P-nya melawan ya, PA-nya melawan sehingga di situ ada 5 positif. Kemudian dikurangi gaya akibat segitiganya, yaitu X1 kuadrat per 8. Jadi ininya saja sudah kuadratis. Gaya gesernya saja sudah kuadratis. Ya. Kemudian sigma momen sama dengan 0, saya akan mendapatkan mx1 sama dengan 5x1 dikurangi gayanya adalah X1 kuadrat per 8 dikali jaraknya adalah sepertiga dari X1, sehingga saya mendapatkan 5x1 dikurangi X1 pangkat 3 dibagi 24. Nah, gitu ya. Oke. Kita cek, jika X sama dengan 0, maka D1 ya sama dengan DX1 sama dengan 5 ton. Oke, ini sama dengan PH ya. Nah, kemudian jika X sama dengan 0, X1 sama dengan 0, dan X1-nya sama dengan 0. Tetapi jika X1-nya sama dengan 4 meter, perhatikan di sini X1-nya mulai dari 0 sampai 4 meter. Jika X1 sama dengan 4 meter, saya mendapatkan dx1-nya ya sama dengan 3 ton. Jika X1-nya sama dengan untuk momen, X1-nya sama dengan 4 meter, maka saya mendapatkan MX1-nya adalah 17,33 ton meter. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke. Nah, di sini kalau kita mau melakukan pengecekan, apakah mungkin dx1 itu sama dengan 0? Nah, ini dilakukan pengecekan. Jadi x1 kuadrat sama dengan 5 gitu ya. Apakah mungkin kita akan mendapatkan angka B yang sama dengan 0 ya. Jadi apakah mungkin? Ini ada yang sudah melakukan pengecekan? Ya. Jadi ini adalah fungsi kuadrat ya kalau seperti ini ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita melihat x1 sama dengan akar dari gitu ya. Akar dari mungkin enggak gitu ya. 40. Nah, sementara batasnya itu adalah di 0 sampai 4. 4 kuadrat aja masih di 16. Nah, ini berarti impossible nih. Berarti tidak ada dx1 sama dengan 0. Impossible dx1 sama dengan 0. Karena akar dari 40 itu di luar dari range di mana x1 itu didefinisikan. Nah, kemudian berdasarkan potongan yang kedua,